Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar ananda semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang diberikan kepada kita. Karena dengan nikmat Allah ananda salihah, pada hari ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita. Alhamdulillah. Hari ini pelajaran kita apa ananda salihah? Nah, hari ini pelajaran kita adalah adab. Apa tema pembahasan kita hari ini? Hari ini insya Allah kita akan membahas tema tentang takut kepada Allah. Nah, ini dia tema pembahasan kita hari ini. Saya ulangi, tema pembahasan kita hari ini adalah takut kepada Allah. Adapun tujuan kita belajar pada hari ini ananda salihah, yaitu hari ini insya Allah kita akan mengetahui cara dan bagaimana kita takut kepada Allah. Jadi orang yang mengaku takut kepada Allah, bagaimana caranya? Nah, sekarang itu yang akan kita pelajari, insya Allah tujuan belajar kita hari ini. Nah, ananda salihah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang di antara adab cinta kepada Allah, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pembahasan kita masih berkisar tentang adab, ya, adab kita cinta kepada Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas adab yang pertama, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas artinya kita menyerahkan dan memberikan semua ibadah dan amal soleh kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia adab cinta kepada Allah yang pertama. Maka pada hari ini ananda salihah, kita akan lanjutkan adab kita cinta kepada Allah yang kedua. Apa itu adab cinta kepada Allah yang kedua? Yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takut kepada Allah adalah adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ananda salihah, perlu kita ketahui bahwa orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang atau hamba yang diberikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berilmu, ya, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mengetahui siapa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang berilmu, di antara sifat orang berilmu, ciri-ciri orang berilmu, dia itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ananda salihah, siapapun yang mengaku berilmu, tandanya adalah dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tanda orang berilmu takut kepada Allah. Takut hanya kepada Allah, tidak takut kepada selainnya. Ya. Ustaz, dari mana Ustaz tahu bahwa tanda orang berilmu itu takut kepada Allah? Ya, jadi hal tersebut ananda salihah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran.
Ya, Allah sendiri yang menyebutkan bahwa tanda atau sifat orang berilmu itu adalah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, tepatnya yaitu dalam surat Fatir ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah mereka yang berilmu. Ustaz ulangi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Bahkan ada perkataan seorang ulama di dalam bukunya, disebutkan dalam halaman 13 Ananda Salihah, bahwa ada seorang ulama bernama Syekh Abdul Razak Al-Badr rahimahullahu ta'ala hafizahullahu ta'ala berkata, ya, siapa yang paling mengenal Allah, maka dialah yang paling takut kepada Allah. Jadi orang yang semakin mengenal Allah, dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sekarang Ananda Salihah, Ustadz ada pertanyaan. Jika kita misalnya takut kepada binatang buas, ya, takut kepada makhluk, apakah kita akan dekat kepada makhluk tersebut? Tentu saja kita akan lari menjauh dari makhluk tersebut, ya. Itu jika kita takut kepada makhluk. Tapi berbeda dengan takut kepada Allah, Ananda Salihah, karena Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Jika kita takut kepada Allah, maka kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus semakin dekat, harus semakin tunduk, harus semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi cara kita takut kepada Allah, Ananda Salihah, ada dua. Anda harus ketahui. Ya. Setelah dia berilmu, setelah dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana caranya takut kepada Allah? Cara takut kepada Allah yang pertama adalah mengerjakan perintah Allah. Ya. Mengerjakan semua yang Allah perintahkan. Cara kita takut kepada Allah. Kita takut kepada Allah dengan cara kita takut kepada siksa Allah, agar kita dijauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengerjakan perintah Allah. Kita salat untuk Allah, kita berpuasa, kita berzakat, kita berbakti kepada orang tua, kita berkata yang jujur, kita bersikap sopan santun kepada orang lain, dan seterusnya. Ya. Jadi semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kita kerjakan. Ya. Kita menuntut ilmu, ya. Kita membantu orang yang membutuhkan, kita berkata perkataan yang baik, kita tidak menzalimi teman, ya, kita kerjakan semua perintah. Karena itu adalah cara kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dia cara yang pertama. Ustaz ulangi, cara kita takut kepada Allah yang pertama adalah mengerjakan perintah Allah. Kemudian Ananda Salihah, cara yang kedua. Jadi ada dua cara kita takut kepada Allah. Cara yang kedua yaitu meninggalkan larangan Allah. Apapun yang Allah larang kita tinggalkan. Karena itu cara kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melarang kita untuk berkata bohong, maka kita berkata jujur. Allah melarang kita untuk berkata kasar kepada orang tua, maka kita berlemah lembut kepada orang tua. Allah melarang kita untuk menzalimi teman,
maka kita berbuat baik kepada teman kita, ya, dan yang lain-lainnya. Allah melarang kita untuk membuka aurat di depan orang lain, maka kita tutup aurat kita, ya, karena itu tanda kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah dia Ananda Salihah, dua cara kita takut kepada Allah. Yang pertama Ustadz ulangi, mengerjakan perintah Allah. Kemudian yang kedua, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dia Ananda Salihah, dua atau pelajaran kita pada hari ini. Untuk kesimpulannya, Ananda Salihah, ada 3 kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, adab cinta kepada Allah, yaitu takut kepada Allah. Ini dia kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, orang berilmu adalah takut kepada Allah. Orang yang berilmu takut kepada Allah. Kesimpulan ketiga, Ananda Salihah, cara takut kepada Allah yaitu mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Nah, inilah dia 3 kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rasa takut kepadanya, ya, memberikan kepada kita rasa takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.